Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Puspitawati dengan nomor NIM 856633214. Dalam hal ini saya melakukan praktikum IPA dengan judul Percobaan Gerak pada Tumbuhan, yaitu mengamati gerak seismonasti dan gerak niktinasi. Gerak seismonasti dan niktinasi ini bahannya dan alat yang digunakan yaitu tanaman putri malu, kotak dari karton atau kardus, jam tangan 1 buah, dan alat tulis dan penggaris. Gerak seismonasti yaitu gerak yang disebabkan oleh rangsangan atau sentuhan dan getaran dari luar, yang mana gerak ini terjadi pada daun putri malu, yang jika disentuh dia akan terangsang sentuhan dan diteruskan ke seluruh tumbuhan sehingga daun akan mengatuk. Tumbuhan ini memberikan respon yang sangat cepat, yaitu sekitar 0,1 detik setelah rangsangan diberikan, dengan penyebaran reaksi terhadap rangsangan ini ke bagian atas dan bawah tumbuhan. Jika ujung daun putri malu disentuh, maka akan terjadi aliran air yang menjauhi daerah sentuhan. Adanya aliran air ini menyebabkan kadar air di daerah sentuhan berkurang sehingga tekanan mengecil. Akibatnya, daun putri malu akan menutup dan tampak seperti layu. Lamanya waktu menutup tergantung pada suhu dan keras halusnya suatu getaran. Yang ini dirangsangkan dari praktek yang akan saya lakukan, yaitu dari gerakan sentuhan secara halus, sedang, dan kasar. Prakteknya akan dilakukan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak pada tumbuhan selanjutnya yang akan saya praktekkan yaitu gerakan pada tumbuhan yang disebut gerak niktinasi. Gerak niktinasi merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap, sehingga disebut juga gerak tidur. Misalnya pada malam hari, daun-daun tumbuhan polong-polongan akan menutup dan akan membuka keesokan harinya ketika matahari terbit. Gerakan niktinasi ini dipraktekkan dengan menggunakan tanaman yang sama, yaitu tanaman putri malu. Tanaman putri malu ini saya ambil dari tanaman liar yang ada di sekitar halaman tempat tinggal saya, karena tanaman ini sifatnya merambat, jadi sewaktu akan diambil akar atau dipindahkan ke tempat yang lebih memadai seperti pot kecil untuk bisa diamati lebih mendetail gerakan niktinasinya. Namun yang saya peroleh itu apabila diangkat dari akarnya dan dipindahkan ke tempat yang baru, dia akan layu dan akan lama untuk segar kembali untuk melakukan gerak niktinasi atau gerak sentuhan dari luar yang akan saya lakukan. Jadi solusinya saya mengambil tanaman putri malu langsung dari tanaman di mana ia berada atau tumbuh dengan liar. Nah, itu saya hanya menyiapkan box tutup kedap cahaya yang terbuat dari kardus atau karton. Terus ada berupa buku catatan dan alat ukur. Di situ saya menggunakan lembar kerja berupa pengamatan yang akan saya amati. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan beberapa praktek berikut ini.
Selanjutnya gerak geotropisme negatif. Bahan yang digunakan yaitu toples bekas yang tidak terpakai, terus media tanam, biji kacang hijau secukupnya, air secukupnya, alat tulis dan penggaris. Selanjutnya, apa itu gerak geotropisme itu sendiri? Geotropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi. Jika arah geraknya menuju rangsang disebut geometrisme negatif positif, misalkan gerakan akar menuju tanah. Jika arah geraknya menjauh rangsangan, inilah yang disebut dengan geotropisme negatif. Misalnya gerak tubuh batang menjauhi tanah. Akar selalu tumbuh ke arah bawah akibat rangsangan gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Gerak tumbuh akar ini merupakan contoh lain dari gerak tropisme. Gerak ini disebabkan rangsangan gravitasi karena gerak akar diakibatkan oleh rangsangan gaya tarik bumi dan arah gerak menuju arah datangnya rangsangan. Maka gerak tubuh akar disebut geotropisme positif. Sebaliknya, gerak organ tumbuhan lain yang menjauhi pusat bumi itu disebut gerak geotropisme negatif. Nah, yang inilah yang akan kita lihat dari praktek perkecambahan dari biji kacang hijau yang saya lakukan. Mari kita simak foto praktek yang saya kerjakan selanjutnya. حصريا على شبكة سما الإنشادية. I praise Allah for sending me you, my love. Dari sekian 3 percobaan yang saya lakukan, yaitu gerakan seismonasti, niktinasi, dan geotropisme negatif, bahwa dia bisa diambil kesimpulan yaitu dari percobaan tumbuhan ini, daripada tumbuhan ini, bahwa gerak seismonasti adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa getaran. Berbeda dengan niktinasi, yaitu gerak yang pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa gelap atau tidak adanya cahaya. Berbeda lagi dengan geotropisme negatif, yaitu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Jika arah pertumbuhan menjauhi titik pusat bumi, itu disebut dengan geotropisme negatif yang mengikuti gerak gravitasi bumi. Jadi dalam hal ini bisa diambil kesimpulan demikian, dan ada beberapa hal yang saya mendapati dalam terutama kesulitan yang saya alami dalam praktek ini. Pertama, kami mengalami sedikit kesulitan dalam mengamati pertumbuhan putri malu dikarenakan cuaca yang tidak menentu. Kadang hujan, kadang panas. Tiba-tiba cuaca hujan. Dari terik yang sangat panas tiba-tiba menjadi hujan. Terlebih di musim penghujan ini sedikit mendapatkan cahaya yang sangat sulit untuk mengamati gerak geotropisme negatif itu sendiri. Kami juga mengalami kesulitan dalam memindahkan tanaman putri malu itu ke dalam pot. Kondisi tanah yang keras serta akar yang diangkat terdapat patahan yang akan membuat tanaman tersebut layu dan bahkan membuatnya mati. Sehingga kami tetap melakukan praktek di tempat tumbuhan putri malu tumbuh dengan liar. Sekian praktek praktikum gerak pada tumbuhan kali ini. Semoga dengan praktek ini banyak memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi saya dan bagi yang menyimak. Semoga berguna manfaat video ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.